Manajemen persediaan identifikasi material menggunakan metode analisis klasifikasi ABC. Disusun oleh nama Putra Holikul Ihsan, Prodi S1 Akuntansi, NIM 1901020013. Latar belakang. Salah satu fungsi manajerial yang sangat penting dalam operasional suatu perusahaan adalah pengendalian persediaan inventory control, karena kebijakan persediaan secara fisik akan berkaitan dengan investasi dalam aktiva lancar di satu sisi dan pelayanan kepada pelanggan di sisi lain. Pengaturan persediaan ini berpengaruh terhadap semua fungsi bisnis. Berkaitan dengan persediaan ini terdapat konflik kepentingan di antara fungsi bisnis tersebut. Finance menghendaki tingkat persediaan yang rendah, sedangkan marketing dan operasi menginginkan tingkat persediaan yang tinggi agar kebutuhan konsumen dan kebutuhan produksi dapat dipenuhi. Berkaitan dengan kondisi di atas, maka perlu ada pengaturan terhadap jumlah persediaan, baik bahan-bahan maupun produk jadi, sehingga kebutuhan proses produksi maupun kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Batasan masalah. Pengertian manajemen persediaan. Menjelaskan mengapa persediaan perlu dikelola, menjelaskan perbedaan persediaan, menjelaskan tujuan persediaan, hal-hal yang perlu diperhatikan pada manajemen persediaan, identifikasi material menggunakan metode analisis klasifikasi ABC, maksud dan tujuan. Maksud dari penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inventory control, di mana kelompok kami memiliki untuk menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan. Tujuan yang ingin dicapai dari menyusun makalah ini adalah memahami dasar-dasar manajemen persediaan, memahami hal-hal yang perlu diperhatikan pada manajemen persediaan, memahami metode probabilistik dan analisis ABC pada manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebutuhan persediaan pada perusahaan sedemikian rupa sehingga di satu pihak kebutuhan operasi perusahaan dapat dipenuhi pada waktunya, dan di lain pihak investasi perusahaan pada persediaan dapat ditekan secara optimal. Pengendalian persediaan. Aktivitas mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki pada produk barang. Pengendalian persediaan ditekankan pada pengendalian material. Pada produk jasa, pengendalian diutamakan sedikit pada material dan banyak jasa pasokan, karena konsumsi seringkali bersamaan dengan pengadaan jasa sehingga tidak memerlukan persediaan. Pengelolaan manajemen persediaan. Mengapa persediaan dikelola? Persediaan merupakan investasi yang membutuhkan modal besar, mempengaruhi pelayanan kepelangganan, mempunyai pengaruh pada fungsi operasi pemasaran dan fungsi keuangan. Jenis persediaan barang jadi biasanya tergantung pada permintaan pasar. Persediaan barang setengah jadi dan bahan mentah ditentukan oleh tuntunan proses produksi dan bukan pada keinginan pasar. Aliran material. Vendor, pemasok, bahan mentah, bahan dalam proses, barang dalam proses, barang dalam proses, barang jadi, pelanggan. Kapasitas dan persediaan. Kapasitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk. Persediaan, semua persediaan material yang ditempatkan di sepanjang jaringan proses produksi dan jalur distribusi. Tujuan persediaan: menghilangkan pengaruh ketidakpastian, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran, mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan, menyesuaikan dengan jadwal produksi, mengurangi risiko kenaikan harga, menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman, mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan, mendapatkan keuntungan dari quantity diskon, komitmen terhadap pelanggan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada manajemen persediaan atau pengendalian persediaan. Struktur biaya persediaan: biaya per unit, biaya penyimpan pemesan, biaya pembuatan perintah pembelian, biaya pengiriman pemesanan, biaya transaksi, biaya penerimaan. Jika produksi sendiri, maka akan ada biaya penyimpanan, surat menyurat, dan biaya untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan. Biaya pengelolaan persediaan: biaya yang dinyatakan dan dihitung sebesar peluang yang hilang apabila nilai persediaan digunakan untuk investasi.
Biaya yang meliputi biaya gudang, asuransi, dan pajak. Biaya ini berubah sesuai dengan nilai persediaan. Biaya resiko kerusakan dan kehilangan. Biaya akibat kehabisan persediaan. Penentuan berapa besar dan kapan pemesanan harus dilakukan. Metode pada manajemen persediaan. Metode EOQ, metode sistem pemeriksaan terus menerus, metode sistem pemeriksaan priorit, metode hibrid. Metode model ABC. Definisi penggunaan metode klasifikasi ABC, pengendalian persediaan dengan klasifikasi ABC, pengelompokan material ke dalam kelas ABC. Klasifikasi ABC atau sering juga disebut analisis ABC merupakan klasifikasi dari suatu kelompok material dalam susunan menurut berdasarkan biaya penggunaan material itu per periode waktu. Periode waktu yang umum digunakan adalah 1 tahun. Klasifikasi ABC umum digunakan dalam pengendalian inventory. Beberapa contoh penerapan seperti pengendalian inventory material pada pabrik, inventory produk akhir pada gudang barang jadi. Klasifikasi ABC mengikuti prinsip 80-20 atau hukum Pareto, di mana sekitar 80% dari nilai total inventory material dipresentasikan diwakili oleh 20% material inventory. Metode klasifikasi ABC menggunakan analisis ABC adalah untuk menetapkan frekuensi perhitungan inventory, prioritas rekayasa, prioritas pembelian, keamanan, sistem pengisian kembali keputusan investasi. Pengendalian persediaan dengan sistem klasifikasi ABC. Pengendalian item kelas A. Pengendalian terdekat dibutuhkan untuk persediaan yang punya harga pengeluaran stok dan item dihitung untuk fraksi yang luas dari persediaan total. Pengendalian item kelas B. Biaya pengeluaran stok kelas B sedikit untuk peraturan dan buffer stok menyediakan pengawasan yang cukup untuk pengeluaran bahan memesan terjadi kekurangan sekurang mungkin. Pengendalian item kelas C. Penghitungan item kelas C merupakan bagian terbesar dari item investor dan aku presentasi meneng tuh kok melburene suarane. Perhitungan item kelas C merupakan bagian terbesar dari item investor modelkan secara hati-hati, tetapi pengawasan rutin harus memadai. Pengelompokan material ke dalam kelas ABC. Tentukan penggunaan volume per periode dari material-material ingin diklasifikasikan. Kalikan volume penggunaan per periode waktu per tahun dari setiap material dengan biaya per unitnya guna memperoleh nilai total penggunaan biaya per periode waktu untuk setiap material itu. Jumlahkan nilai total penggunaan biaya dari semua material inventory untuk memperoleh nilai total penggunaan. Bagi nilai total penggunaan biaya dari setiap biaya inventory itu dengan nilai total penggunaan biaya agregat untuk menentukan persentase nilai total penggunaan biaya dari setiap material inventory itu. Daftarkan material-material itu dalam rang persentase nilai total penggunaan biaya dengan urutan menurun dari terbesar sampai terkecil. Klasifikasi material inventory itu ke dalam kelas A, B, C dan dengan kriteria 20% dari jenis material diklasifikasi ke dalam kelas A, 30% dari jenis material diklasifikasi ke dalam kelas B dan 50% jenis. Terima kasih.